Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rasima Wijayanti, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Al-Hikmah Sumobito, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Sekda tahun 2025 dari LPTK UIN Syekh Wasil Kediri. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Oktober, saya akan melakukan uji kinerja di SMP Al-Hikmah, tepatnya kelas 8A. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Man. Roman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Untuk hari ini apakah ada yang nggak masuk? Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Abdul Nafi Muafa, Ahmad Hidayatullah, Ahmad Ubaidillah, Almira Sarifatul, Ananda Dedi, Akfi Agesta, Celsilia. Alhamdulillah ya, untuk hari ini semuanya bisa masuk semua dalam keadaan sehat. Sebelum materi hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ketua Kelas 8A. Terima kasih untuk Rangga. Yang selanjutnya adalah pembiasaan Asmaul Husna. Kita akan membacakan secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa-rahmanur-rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminu ya azizu al-jabbarul mutakabiru khaliqul bari'ul musawwirul wahabuhu warazakul fatahul alimul qabidu wal basidul rafi'u ya mu'izu wal mudilu sami'ul bashirul hakamu al-adalu wal latiful khabiru ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas bacaan Asmaul Husnanya. Semoga apa yang kita dapat pada siang hari ini bisa bermanfaat ya. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Wajib Nasional. Akan dipimpin oleh Ubed. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan maju.
Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Yang mana iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman keberapa? 3, ya betul. Okay. Untuk materi sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa sih? 5. Ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji jika mampu atau bila mampu. Okay. Jadi untuk kelima rukun Islam itu nomor berapa saja yang sudah sampean kerjakan? 1, 2, 3, 4 ya. Syahadat sudah ya. Kemudian sholat yang kita kerjakan setiap hari wajib. Yang ketiga apa? Zakat yang kita keluarkan ketika bulan Ramadan. Kemudian yang keempat apa? Puasa yang kita lakukan setiap 1 tahun sekali atau bulan Ramadan. Ketika kita sudah melaksanakan puasa wajib, apakah kita bisa melaksanakan puasa sunnah? Boleh, nggih. Paham nggih? Jadi kita untuk materi hari ini tentang iman kepada apa? Kitab Allah. Yang pertama iman kepada kitab Allah itu apa? Taurat. Terus? Empat. Oke. Nah sekarang Ibu akan untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak bisa menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama, nggih. Untuk yang kedua, menjelaskan nama-nama rasul atau penerima kitab-kitab Allah. Yang ketiga, apa? Menguraikan fungsi dari kitab-kitab Allah dalam kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu menunjukkan sikap beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Kemudian Bu Linda tanya dulu. Untuk iman kepada kitab Allah, okay, itu mungkin sampean sudah tidak asing lagi, okay, karena apa? Mulai dari TK, dari SD, mungkin MI atau SD, sekarang kita bahas di kelas SMP. Okay. Jadi mungkin anak-anak sudah tahu semua kitab apa saja tadi yang yang wajib kita imani. Mungkin Endang bisa menjawab. Kitab Taurat diturunkan pada siapa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian apa? Nomor 2, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi Bu Linda harapkan untuk anak-anak bisa tahu atau hafal kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui. Ya. Lihat sebuah video, silakan anak-anak diamati, difahami apa isi dari video tersebut. Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Dok, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Dok. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Kata-kata dia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Dok. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik, Dok. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke Ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Dok. Hei, Dok, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Setelah kalian mengamati video tersebut di depan, kemudian mengapa sih manusia itu membutuhkan kitab suci? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Ubed. Karena kitab suci adalah petunjuk hidup yang memberi arah seperti kompas agar manusia tahu jalan yang lurus. Iya, betul. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah, yaitu iman kepada kitab adalah mempercayai atau meyakini. Iman adalah apa sih? Iman adalah percaya atau meyakini. Jadi iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian kitab Allah yang tadi sudah disebutkan oleh teman kita, yaitu Endang, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian begitu juga habis Taurat itu ada kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi sesudah kitab Al-Quran itu tidak ada lagi kitab-kitab yang ada. Ya, maksudnya tidak ada kitab-kitab, Allah tidak menurunkan kitab selain keempat kitab tersebut. Ya. Jadi intinya Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang wajib kita gunakan untuk saat ini. Kita melakukan diskusi atau diskusi kelompok. Marilah kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Oke, terima kasih. Semangat ya. Jadi kemarin sudah dibentuk Bulinda kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4, yang mana untuk kelompok 1 nanti kita akan membahas tentang kitab apa? Yang nomor 1? Kitab Taurat. Kemudian untuk kelompok 2 akan membahas tentang kitab Zabur. Di sini ada kertas manila yang mana nanti sampean paparkan dari kitab-kitab yang sudah Bulinda tujukan yang tadi. Kayak contoh kitab Taurat. Silahkan dipaparkan di sini, di mana kitab Taurat itu diturunkan kepada nabi siapa saja. Kemudian isi pokok dari kitab Taurat itu apa saja. Silakan dipaparkan di kertas manila. Kemudian nanti sesudah itu silakan maju satu persatu setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil yang sampean diskusikan bersama satu kelompok yang tadi. Jika ada kesulitan silakan bertanya. Bunda kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan dari kitab apa?
Al-Quran. Mak, dari kenapa kamu? Kita tidur. Yang mengerjakan harus bersama-sama, jangan cuma satu orang saja. Jadi nanti ada kitab Al-Quran Injil ya. Dari kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi siapa, kemudian diturunkan pada masa apa saja, gitu. Kan ada diturunkan abad keberapa, itu sama mendapatkan di kertas mana. Sudah ya? Sebelum nanti Bu Linda menunjuk salah satu atau satu kelompok untuk maju duluan, kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 3 kali tepuk 5. Sekarang silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kerja kelompok kami, yaitu yang menerangkan tentang kitab Injil. Selanjutnya, presentasi pertama akan dibacakan oleh Hakim. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahasa yang digunakan kitab Injil adalah bahasa Suryani. Isi pokok kitab Injil: 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Tidak menyekutukan Allah. 3. Menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Relevansi kitab Injil dalam kehidupan masa kini sangat erat dengan nilai moral dan spiritual yang universal, antara lain kasih sayang dan kepedulian sosial, keimanan dan ketaatan pada Allah, akhlak dunia, perdamaian dan anti kekerasan, keadilan dan kebenaran. Selanjutnya akan dibaca oleh Ustaz. Moral tindak ingat bisa adalah kita untuk menyesal. Sudah? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 4, kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah isi kitab Injil yang sekarang sama dengan kitab Injil yang apakah isi kitab Injil yang asli sama dengan isi kitab Injil yang sekarang? Jelas beda, karena kitab Injil yang sekarang sudah dimodifikasi atau diganti dari kitab Injil yang asli atau Paulus. Jelas ya. Jadi untuk kitab Injil yang dulu yang asli nggih, itu sudah beda dengan kitab Injil yang sekarang karena sudah dimodifikasi atau sudah ada tambahan dari dalam kitab Injil yang sekarang itu. Karena yang untuk kitab Injil yang sekarang itu adalah buatan manusia, bukan wahyu dari Allah, kayak gitu, nggih. Ada tambahan lagi, ada pertanyaan lagi untuk kitab Injil? Terima kasih untuk kitab kelompok kitab Injil, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah jelas ya, untuk kitab yang diturunkan Allah itu ada berapa? Ada 4, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab Al-Quran. Hikmah iman kepada kitab Allah yaitu menambahkan keimanan dan ketakwaan. Jadi untuk kesimpulan materi pada siang hari ini, yaitu materi tentang iman kepada kitab Allah, yaitu meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada para nabi atau rasul ya, untuk menjadikan pedoman hidup manusia yang meliputi apa saja, kitab apa saja? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian ini ada refleksi siswa, refleksi individu. Silakan diisi. Di sini
Di sini ada 5 gambar ya, ada gambar jempol, gambar senyum, gambar murung, gambar nangis. Silakan dicentang satu gambar yang mana itu mewakili perasaan kalian dalam mempelajari iman kepada kitab. Silakan diisi atau dicentang. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di ketua kelompok masing-masing. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapat dari pagi sampai siang bisa bermanfaat. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin Rabbi wa nabi barakatihim walinal husna bi hurmati. Saya akhiri. Wassalamualaikum